kelompok warga antara warga Rusun Petamburan dengan warga Petamburan 5 terlibat tawuran di akses jalan permukiman warga di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tak hanya saling lempar batu, botol dan petasan, sejumlah pelaku tawuran juga membekali diri dengan senjata tajam. Meski di tengah keramaian pasar tradisional Gili-Gili dan permukiman penduduk, kedua kelompok ini pun tak peduli, bahkan terus saling serang demi melukai lawannya. Tak ingin terkena sasaran, para pedagang yang ketakutan menutup lapak dagangannya. Aksi tawuran pecah setelah salah satu warga menembakkan petasan ke arah kerumunan warga lain. Warga yang terpancing emosi langsung melakukan serangan balasan. Meski begitu, belum diketahui jelas penyebabnya. Aksi tawuran baru mereda setelah polisi yang tiba di lokasi melakukan pembubaran dengan melepaskan tembakan gas air mata. Mencegah terjadinya aksi tawuran susulan, sejumlah petugas kepolisian disiagakan di lokasi. Di Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, pakar telematika Roy Suryo menyebut ijazah Joko Widodo 99,9% palsu. Hal tersebut ia sampaikan berdasarkan analisis menggunakan metode Error Level Analysis atau ELA. Gelar perkara khusus ijazah Jokowi dimulai pukul 10 pagi di Gedung Bareskrim Polri. Gelar perkara dihadiri dua kubu, baik pihak pelapor yakni TPUA maupun pihak Joko Widodo yang dihadiri oleh tim kuasa hukumnya. Roy Suryo bersama tim pembela ulama dan aktivis TPUA membawa dokumen hasil analisis digital yang mereka klaim menguatkan dugaan pemalsuan ijazah. Sementara tim kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan memberikan keterangan balik yang menyatakan bahwa gelar perkara pada tahap penyelidikan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, namun tetap menghormati proses yang dilakukan oleh penyidik. Nah, jadi saya dan Dr. Rismon tadi didengar betul, dan kami itu sesuai dengan kapasitas. Kami karena dibekali dengan insya Allah ilmu pengetahuan, kami kemudian tadi memaparkan, minta tolong dipegang. Kami memaparkan apa yang ada, yang tadi mungkin pada saat masuk sudah disampaikan, tapi ini saya jelaskan lagi. Saya menjelaskan analisis teknis ijazah dan skripsi yang 99,9% palsu. Ya. Dan saya terbuka sekali, kami terbuka. Paparan ini, baik secara hardware maupun secara software, tadi kami berikan dan Pak Kepala pimpinan itu suka sekali menerima, langsung dibaca dan langsung dikopi untuk anggota supaya nanti bisa di semuanya ya. Kita tidak melihat lagi ada chance bahwa mereka karena gini, tadi mereka tidak berhasil untuk menunjukkan di mana cacatnya penyelidikan Bareskrim. Mereka juga tidak berhasil untuk memberikan novum bukti baru. Ini ada bukti baru loh bahwa ada dugaan ijazah palsu sehingga mereka harus berhenti. Nah, ini yang harus paling penting di situ. Nah, selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu, tapi mereka tidak pernah membuktikan. Sedianya Bareskrim Polri menjadwalkan gelar perkara dilakukan pekan lalu, namun atas permintaan pelapor, agenda baru dilaksanakan pada Rabu pagi. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Irian Syah, Jaka Samsah, iNews melaporkan. Dalam gelar perkara yang digelar di Bareskrim Polri, Roy Suryo telah memaparkan hasil analisisnya terhadap ijazah Jokowi yang diyakini 99% palsu. Pada hasil uji Error Level Analysis atau ELA, menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Selain itu, hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi not match atau tidak cocok dengan foto Jokowi sekarang. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi match atau cocok dengan foto di bio atau Domatno Budi Utomo. Kemudian, ijazah pembanding nomor 1115 Fronojiwo, nomor 1116 almarhum Hari Mulyono, dan 1117 Sri Murtiningsih semuanya identik. Sedangkan ijazah nomor 1120 Jokowi tidak identik. Kesimpulan dari hasil uji skripsi yang cacat tidak akan lulus dan tidak akan ada yang asli. Ya, pemirsa, Komisi Kepolisian Nasional ikut memantau dan aktif bertanya dalam proses gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Sementara itu, pihak pelapor dan terlapor sudah menunjukkan berbagai barang bukti hingga data-data pembanding. Ini ada ijazah Pak Jokowi. Bagaimana pembandingnya? Nah, bagaimana proses membandingkannya ijazah itu
dengan ijazah yang lain. Nah, ternyata yang dibandingkan itu tidak hanya soal ijazahnya. Jadi ada beberapa pembanding ya, ada tiga pembanding, tapi sebenarnya banyak, tapi yang diambil 3 karena memang aturannya begitu. Nah, itu yang dicek pembandingnya tidak hanya soal ijazah, tapi soal semua berkasnya. Jadi ada kurang lebih 19 sampai 20 item pembanding di situ. Sehingga kita bisa tahu nih, betul enggak. Nah, dalam konteks perbandingan itu yang dicek per dokumen. Ya, per dokumen dicek. Terus kondisi common historicalnya dicek. Misalnya kok kondisi common historical itu kalau ada pertanyaan gini, ini kok ada ijazah satu pakai profesor, satunya enggak, atau pakai pakai SOE pakai itu juga dicek. Pemirsa, Perhimpunan Pendidikan dan Guru menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengizinkan 50 siswa dalam satu kelas justru berpotensi merusak kualitas dan ekosistem pendidikan. Sementara itu, KDM ingin menerapkan kebijakan tersebut demi menekan tingginya angka putus sekolah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat tentang petunjuk teknis pencegahan anak putus sekolah jenjang pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat. Dalam aturan tersebut menyebutkan, calon murid ditempatkan kepada satuan pendidikan maksimal 50 orang yang disesuaikan dengan hasil analisis data luas ruang kelas. Rencananya KDM akan menerapkan di sejumlah daerah yang dianggap kekurangan sekolah seperti di Depok, Bekasi, Bogor, dan Bandung. Dulu membuat sekolah tidak didasarkan pada jumlah penduduk pada sebuah wilayah. Nah, ini yang harus menjadi kajian kita, sehingga angka 50 itu bisa jadi ada yang satunya 50, ada yang lain hanya 30 atau 20. Bahkan ada SMA yang akan segera merger oleh saya karena muridnya cuma 11. Meski kebijakan tersebut bertujuan menekan tingginya angka putus sekolah, Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G menilai kebijakan KDM justru berpotensi merusak kualitas dan ekosistem pendidikan. Kami tegas menolak ya rencana untuk membuat kelas-kelas ya 50 anak satu kelas. Kami kira itu sangat tidak manusiawi, seperti penjara. Tentu saja para guru akan mengajar secara tidak efektif. Dampaknya untuk murid juga mereka tidak akan terkontrol, mereka tidak akan mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas karena tadi terlalu banyak kapasitasnya. Pembelajaran juga tidak efektif karena pengap gitu kan. Itu yang pertama. Sementara itu, P2G juga mengingatkan bahwa faktor anak putus sekolah tidak melulu soal daya tampung sekolah negeri. Sehingga P2G menyarankan KDM mempertimbangkan solusi lain seperti melibatkan sekolah swasta hingga menambah ruang kelas atau sekolah baru. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Miss World 2025 Opal Suchata Chuangsri tengah menikmati kunjungannya ke Indonesia. Jelang malam final Miss Indonesia 2025, Miss World asal Thailand ini berkesempatan untuk mengunjungi iNews Media Group di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kedatangan Miss World 2025 Opal Suchata Chuangsri disambut hangat founder and chairwoman Miss Indonesia of Organization, yang juga eksekutif chairwoman MSC Group Liliana Tonusudibyo, beserta co-CEO MSC Group Angela Tonusudibyo, dan Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya, Miss World asal Thailand ini berbincang bersama dan melihat video company profile MSC Media sebagai salah satu perusahaan media terintegrasi terbesar di Asia Tenggara. Opal Suchata Chuangsri juga diajak berkeliling melihat sejumlah fasilitas di gedung iNews Tower, seperti Jakarta Concert Hall yang bisa menampung hingga lebih dari 1.000 penonton, serta melihat studio berita iNews Media Group, televisi berita nomor 1 di Indonesia. Miss World juga berkesempatan melakukan sesi wawancara talk show di studio RCTI dan menjajal menjadi seorang news anchor yang membawa berita dalam bahasa Indonesia.
Rangkaian kunjungan Miss World ditutup dengan jamuan makan malam di Hotel Bintang 6 Park Hyatt, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, tiba di Brasilia, Presiden Prabowo Subianto menerima penghormatan resmi bagi kepala negara dari pasukan jajaran kehormatan militer Brasil. Kami hadirkan informasinya usai jeda.